Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala Sekolah Cisewu ya? SMP Negeri 1 Cisewu. SMPN 1 Cisewu, juga para staf pengajarnya, juga ini Ibu moderator ya, Ibu Wina Gustinar, Bu Wina Maria Gustinar ya, sebagai sahabat saya, sama ya, kita sama-sama sebagai alumni guru penggerak ya, alumni calon guru penggerak. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan bisa berkunjung ya ke komunitas belajar. Luar biasa sekali ya di daerah. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Cisewu itu dari Garut juga perjalanannya masih berapa kilo Neng? Ada 100 kilo ya? Ada pokoknya 5 jam perjalanan. Iya, Pokoknya 24. nah itu ya Mbak Cecep, alhamdulillah ya 5 jam perjalanan dari pusat kota. Saya sangat apresiasi sekali ada komunitas belajar yang aktif ya untuk mengadakan kegiatan webinar seperti ini. Makanya ketika Neng Wina memberikan kesempatan, saya langsung saja ya mengapresiasi. Tentu saja sangat bangga, saya sebagai pengawas saya sangat bangga sekali di daerah yang banyak sekali rintangannya, tentu saja ya mampu membuat komunitas belajar dengan istiqomah ya, rutin melakukan webinar. Nah itu sangat luar biasa sekali, kita apresiasi komunitas belajar yang sedang dirintis ya di Cisewu, SMPN 1 Cisewu ini. Mudah-mudahan terus berkembang, mudah-mudahan terus istiqomah ya untuk menebar kebaikan, untuk menebar hal positif. Dan pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh penggerak komunitasnya Bu Wina, yaitu tentang P5 ya. Nah insya Allah kita akan sama-sama bahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun mohon maaf, saya juga ini karena sangat padat merayap ya kegiatan di bulan September, tidak begitu menyiapkan dengan baik. Namun saya akan memberikan pemantik ya. Nah di sini sudah disiapkan PPT-nya yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Sudah terlihat Bun? Sudah ya. Bu. Nah, baiklah. Baik, kita akan sama-sama membahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa P5 ini ya merupakan core inti dari tujuan pendidikan nasional, sehingga pasti setiap saat, karena kurmer kita ya sejak 2021 dilaunchingkan itu adalah membawa hal-hal baru. Nah makanya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagaimana yang kita tahu di sini ada 6 dimensi ya yang sebetulnya sudah dilaksanakan sih di sekolah-sekolah, namun mungkin masih ada miskonsepsi yang kita harus adakan brainstorming lagi, misalnya apakah benar nggak sih misalkan apa yang sudah kita praktekkan di sekolah itu, atau masih ada miskonsepsinya. Nah makanya perlu diangkat ya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun sudah dipraktekkan di sekolahnya masing-masing, namun barangkali masih ada sesuatu yang masih salah misalnya, dan kita akan bedah sama-sama misalnya seperti apa dan bagaimana. Nah ini ya diantaranya bahwa P5 itu tentu saja bisa dilaksanakan dalam kegiatan intra ya, tatap muka di kelas. Bagaimana kita mengintegrasikan misalnya dalam modul ajar itu profil apa yang akan kita bidik misalnya dalam tatap muka kala itu, misalkan kemudian di ekstrakurikuler juga ya. P5 itu betul-betul dalam setiap aktivitasnya tentu saja dimasukkan ya di antara 6 dimensi itu, apalagi di kegiatan kurikuler yang akan kita bahas hari ini. Nah ini dokumen-dokumen yang harus dijadikan acuan ya, tentu saja jangan sampai kita misalnya melakukan kegiatan project namun misalnya dalam assessmentnya masih nggak sesuai, misalnya ini dimensinya juga belum dibedah, misalnya hanya tahu dari cangkangnya kalau kata orang Sunda ya,
misalnya hanya tahu oh ini teh beriman bertakwa, nah tanpa dibedah elemennya, sub elemennya seperti apa misalnya. Nah, makanya harus sesuai dengan dokumen acuan di sini ya. Ada dimensi, 6 dimensi, dari masing-masing dimensi itu ada beberapa elemen, ada sub elemennya. Nah itu harus kita bedah. Kemudian juga harus membaca juga panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah harus ada panduannya. Jangan sampai misalnya bikin modul proyek tapi nggak sesuai misalkannya. Jadi walaupun misalnya di tengah perjalanan nggak apa-apa, trial error ya, kita coba-coba. Misalnya oh ini ada masih sesuatu yang harus dilengkapi nih, nah sambil jalan misalnya. Dan juga keputusan Menteri 262 tahun 2022. Nah dan yang terbaru ya terkait apa BSKAP-nya, kita di Kurikulum Merdeka sering mendengar BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum Assessment ya pendidikan. Nah ini nomor 31 HKR 2024. Nah ini yang harus kita bedah, regulasi terbaru terkait P5 ini kompetensinya apa saja, tema proyeknya lebih detailnya seperti apa, ada sesuatu yang berubah dari yang sebelumnya misalnya. Nah di sini dimensinya apa saja, elemennya, sub elemennya gitu ya, sub elemen dari profil pelajar Pancasila itu, dan penjelasan tahap-tahap perkembangannya serta tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini barangkali ada sesuatu yang baru misalnya, tapi kalau dilihat itu kayak yang SMP, SD itu agak sama ya, kecuali kalau yang TK itu lebih detail dan tema proyeknya lebih dideskripsikan. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah kita sekarang membahas misalnya ya, kita refresh lagi, walaupun ini udah agak bosan ya, karena ini adalah sesuatu yang udah dari 2021 digembor-gembor, namun untuk penguatan kepada kita semua ya, apa sih project profile itu? Nah project profile itu tadi ya, bahwa berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 262 tahun 2022 bahwa P5 itu adalah kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya mencapai kompetensi ya, kan ada kompetensi yang harus kita miliki, murid-murid miliki ya, untuk mencapai karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah disusunnya tentunya berdasarkan dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah jadi pelaksanaan P5 dilakukan sebetulnya fleksibel ya, walaupun nanti kita akan fleksibel itu kayak gimana sih misalnya, apakah nah ini misalnya, aduh mohon maaf ya tadi ada tamu dulu sebentar ini, karena ini itu lagi rapat, maaf ya. Nah jadi, nah ini ya fleksibel, misalnya ada yang sekolah seminggu sekali ngadain project, tergantung tema projectnya ya. Ada yang disimpannya secara blok misalnya setelah PAS ya, ada waktu-waktu yang kurang efektif misalnya disimpan kegiatan project. Nah, jadi intinya fleksibel, baik itu muatannya, kegiatan, waktunya gitu ya. Dan ini tentu saja dirancang secara terpisah dari intra. Nah ini sebetulnya kalau ini udah tahu ya, intinya kata kuncinya bahwa project profil itu adalah kegiatan kurikuler berbasis project tadi ya, bahwa dalam struktur kurikulum merdeka itu ada intra, ada ekstrakurikuler, ada kurikuler. Nah ini jenisnya adalah kurikuler yang berbasis project. Kemudian dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter. Nah, misalnya, jadi jangan salah kaprah misalnya ketika kita mengadakan project profil itu adalah bagaimana karakter anak itu berubah, kompetensi anak itu mampu berubah misalnya dari yang asalnya dia kurang percaya diri menjadi seorang murid yang percaya diri, dari yang asalnya murid yang tidak bisa bekerja sama menjadi yang bisa bekerja sama misalnya, dari yang asalnya dia itu tidak menghargai orang lain menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Nah jadi seperti itu. Jadi tadi pelaksanaannya fleksibel, kemudian dirancang terpisah dari intra ya. Jadi di modul proyeknya itu tentu saja ada tujuan, ada muatan ya, ada kegiatan pembelajaran proyeknya seperti apa ya. Jadi tidak dikaitkan dengan tujuan yang ada dalam intra. Nah kemudian tentu saja sekolah melibatkan masyarakat ya. Nah ini seharusnya gitu ya. Jadi jangan P5 itu dari kita aja, oleh kita untuk kita, misalnya bagaimana kita
mampu bekerja sama dengan masyarakat atau dengan dunia kerja atau dengan dunia industri ya. Bagaimana merancang proyek itu, misalnya nih dari SMP Cisewu nih bikin proyek misalnya, kemudian ada perusahaan di sana misalnya disampaikan sehingga kita dapat CSR-nya, misalnya kita dibantu dari sisi apanya misalnya. Nah seperti itu. Kemudian tentu saja prinsip pengembangan proyeknya ini udah biasa ya, misalnya kontekstual. Jadi proyeknya itu harus sesuai dengan daerahnya ya. Kontekstual itu harus sesuai dengan daerahnya. Misalnya kayak di Cisewu ini misalnya proyek yang paling cocok misalkan dengan masalah yang ada di sekolah, di masyarakat itu apa misalnya. Oh ini misalnya tentang apa misalnya ya, harus sesuai dengan kontekstual yang ada di daerahnya. Jangan misalnya seperti sekolah-sekolah misalnya di daerah kita misalnya ada misalkan di budaya daerah itu misalnya kearifan lokalnya ada tetapi malah ke daerah lain misalnya, padahal di kearifan lokalnya ada misalnya di sekitar kita. Nah jadi usahakan hal-hal yang sifatnya kontekstual betul-betul dirasakan ya oleh siswa, misalkan apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian tentu saja holistik ya, menyeluruh, misalnya tidak hanya sifatnya parsial ya. Nah ini harus holistik, ada kerjasama yang baik juga dari berbagai sisi. Kemudian tentu saja ada eksplorasinya ya. Jadi jangan sampai misalnya P5 itu yuk kita bikin project, bikin apa misalnya, tapi harus ada yang sifatnya eksplorasi. Anak itu ada risetnya dulu, kayak misalnya kita ingin bikin project misalnya tentang sampah ya. Nah anak itu disadarkan dulu bahwa di tempat di sekolah kita itu ada masalah tentang sampah. Jadi jangan ujuk-ujuk misalkan pokoknya gurunya pengen bikin misalnya proyek bikin telur asin. Nah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya anak mengeksplor, misalkan ya anak mencari misalkan ada masalah apa di sekitar, kemudian apa solusi apa yang harus diselesaikan misalnya ya. Misalnya kita bawa langsung anak-anak itu ke tempat pemungutan sampah, misalnya kita perlihatkan nih ada masalah-masalah di sekitar kita, misalnya ini ada sampah yang harus diselesaikan nih, bagaimana nih kalau kita tidak menyelesaikannya, anak mengeksplorasi gitu ya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian tentu saja student center berpusat pada murid, misalnya jangan, kadang kan kalau di SD masih kayak nggak percaya misalkan dibantuin misalnya ini, padahal kan bantuan guru itu hanya sebagai fasilitator ya, guru hanya sebagai fasilitator, selebihnya misalkan murid misalnya yang melakukan. Misalnya kan pernah kemarin itu ketika ada pameran ya, pamerannya pada bagus-bagus, misalnya ada yang bikin batik, ada yang bikin minyak letik, VCO, ada yang bikin misalnya ekobrik dan lain sebagainya. Tetapi ketika anak-anak ditanya misalnya, mereka tuh nggak bisa ngejelasin karena memang kadang terlalu banyak bantuan dari pihak guru gitu. Nah itu misalnya kita harus agak mengerem nih, kan ini kan kegiatan project harus student center, dari mulai masalahnya kita melibatkan siswa, kemudian solusi yang akan diambilnya, apalagi pelaksanaan projectnya dan sebagainya. Nah kemudian selanjutnya nih alur perencanaannya ya. Alur perencanaannya, nah jadi mulai dari membentuk tim fasilitator dulu. Jadi tim fasilitator, karena kan P5 ini nanti akan menjadi ada JP-nya ya, ada jam pelajarannya nih. Harus jelas dulu struktur organisasinya, misalnya bentuk dulu tim fasilitator proyeknya. Nah, jadi kepala sekolah menyusun tim fasilitator proyek. Nah, tim ini berperan merencanakan, melaksanakan kegiatan proyek misalnya untuk seluruh kelas. Jadi ada tim fasilitatornya, kemudian dari tim fasilitator dibagi-bagi, misalnya ada tim fasilitator sekolah, ada tim fasilitator per fase. Kalau SD misalnya fase ini siapa PJ-nya, penanggung jawabnya misalnya dan lain sebagainya. Itu di setiap sekolah beda-beda karena tidak aturan baku juga dari pemerintahnya. Ada sekolah yang secara struktur kayak serius gitu, dari mulai ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada PJ apa misalnya. Tetapi karena ini sesuatu yang dibebaskan oleh pemerintah ya, tidak ada baku misalnya ada apa, yang terpenting ada tim fasilitatornya, baik fasilitator di tingkat sekolah maupun tim fasilitator di tingkat fase atau di tingkat jenjang. Nah itu tergantung gimana gitu ya kita keinginannya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Jadi kepala sekolah bersama tim fasilitator itu melakukan refleksi ya dan menentukan tingkat kesiapan. Misalnya bagi yang belum terbiasa dengan proyek, tentu saja ya ini misalkan kayak
oh ini belum berkembang nih misalnya, jadi jangan yang ribet-ribet dulu misalnya, hal-hal sederhana yang dibikin project. Kemudian tentu saja ada merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah tadi ya, jadi dibuka dulu BSKAP-nya misalnya ya, tadi BSKAP nomor 32 ya, tahun 2024. Nah, dimensinya ada apa saja di sana. Tema itu yang 7 itu ada 7 tema itu seperti apa. Alokasi waktunya itu nanti akan kita simulasikan seperti apa ya. Jadi tim fasilitator itu menentukan fokus, dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktu misalnya. Apakah berapa JP misalkan tergantung proyek yang disusun. Kemudian yang keempat adalah menyusun modul atau menyusun rencana pengajaran proyek profil. Jadi kan kebanyakan di sekolah itu gimana nih proyek P5-nya udah belum? Udah Bu, boleh lihat modul proyeknya. Nah itu mereka itu kayak kadang malas ya bikin yang kayak administratif itu modul proyek misalnya, padahal modul project itu sesuatu yang harus didesain dari awal gitu ya. Misalnya kayak temanya apa, topiknya seperti apa, aktivitasnya bagaimana, asesmennya seperti apa. Nah itu harus dibuat dalam sebuah modul atau rencana pengajaran project. Jadi tim fasilitator menyusun modul project sesuai tingkat kesiapan sekolah ya, dengan tahapan umum, menentukan sub-elemen. Nah ini jangan lupa nih sub-elemennya. Jadi kadang kan orang-orang itu misalnya kayak guru fokus ke produknya gitu ya, padahal harus yang difokuskan itu adalah sub-elemen tujuan dari project itu apa misalnya sehingga yang dinilai itu gitu, yang dinilainya itu tujuan dari project itu apakah tercapai atau enggak misalnya, aktivitasnya gitu ya, sehingga nyambung dengan assessmentnya itu nanti seperti apa gitu. Jangan sampai fokusnya itu oh ini produknya bagus padahal nggak tahu misalnya apakah produk bagus itu gimana proses pengerjaannya, karakter apa yang muncul dari anak misalnya ya, perubahan perilaku apa dan lain sebagainya. Kemudian merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah ini jangan lupa harus pelaporannya seperti apa. Jangan semangat ketika melaksanakan proyek tetapi ketika melaporkan misalnya udah dilaksanain misalnya. Nah nggak bisa seperti itu ya. Pokoknya uktub ma fa'alta waf'al ma katabta, catat apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu catat. Nah itu supaya bisa menginspirasi orang lain. Misalnya nih SMP 1 Cisewu udah bikin proyek temanya misalnya kearifan lokal atau berkebinekaan global misalnya, misalnya anak-anak OSIS dengan seperti KPU ya pemilihannya misalnya. Itu modulnya udah sedia misalnya, kemudian pelaporannya juga bagus sehingga nanti bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Seperti dalam PMM ya, kita baca modul project orang lain pada hebat-hebat misalnya. Jadi tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Jadi perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Ini tema-temanya ya. Nah kalau untuk PAUD cuma 4. Nah ini salah satu yang berubah dari BSKAP nomor 32 itu lebih dideskripsikan ya di antara 4 tema ini. Kita nggak ada kepentingan tentang ini. Nah ini tema-tema project profil yang dasmen tadi yang dasar dan menengah. Nah ini tetap ada 8, kalau kita cuma 7 ya karena yang ke-8 itu khusus untuk SMK kepekerjaan itu. Nah kalau kita misalnya kayak SD, SMP misalnya ada 7 tema, diantaranya ini ada kearifan lokal ya, SD sampai SMA itu bisa misalnya bagaimana membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya, kearifan lokal masyarakat sekitar, misalnya perkembangannya seperti apa, misalnya kebanyakan yang difavoritkan itu kearifan lokal itu kayak makanan tradisional di daerah kita apa yang akan dilestarikan, yang akan dibuat proyek pelestarian tradisionalnya, atau permainan tradisional apa misalnya. Nah ini seperti itu misalnya. Nah kemudian non bisa.
Nah, kemudian di sini ada rekayasa teknologi. Nah, dari SD sampai SMA ya, bagaimana misalnya berkolaborasi untuk melatih daya kritis kita, kreativitas, inovatif, bagaimana membuat rekayasa ya untuk membangun produk teknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan orang-orang sekitar. Jadi teknologi itu bukan hanya high tech ya, tetapi kayak kami juga ya di SMP misalnya bagaimana membuat alat pengusir tikus. Jadi teknologi sederhana juga ya misalnya. Oh, di daerah kami banyak tikus nih. Kita bagaimana cara membuat teknologi pengusirnya misalnya. Atau alat teknologi sederhana pengusir nyamuk misalnya atau listrik dengan tata surya misalnya. Nah, jadi hal-hal yang enggak misalnya bahwa teknologi di sana itu jangan hanya dibayangkan sesuatu yang kayak langsung misalnya Kahoot atau Quizizz misalnya atau hal-hal yang sifatnya teknologi, karena misalnya kayak di SD kan nggak boleh bawa HP misalnya, gimana nih misalnya. Jadi teknologi-teknologi sederhana seperti itu misalnya. Kemudian kewirausahaan juga dari SD sampai SMA. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut. Misalnya kayak misalnya kemarin di kami ada misalnya di sana itu ada pengolahan tentang misalnya kita mendukung misalnya memasarkan secara online misalnya, karena di daerah kan nggak bisa misalnya udah ada produksi keripik misalnya, kita hanya menolongnya misalkan dari sisi apa misalnya pemasarannya atau seperti apa. Tapi kadang memang ini juga difavoritkan di sekolah-sekolah ya, mereka pada sekarang kalau saya lihat di kemarin itu ketika pameran di Bandung ya, bahkan mereka itu sudah pada hebat-hebat, bahkan sampai pada bikin kafe gitu ya. Kewirausahaan itu ada yang sampai bikin kapek misalkan produk keripik dengan dinamai ya. Kemarin itu ketika di BJB Garut juga ada misalnya PCO nih dari SMP apa gitu ya, sudah dikasih merek misalnya pada bikin hal-hal produk yang sudah diitukan oleh sekolahnya masing-masing. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya, ini mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman, bagaimana menghargai berbagai keragaman, beda agama, beda suku misalnya di sekitar misalnya, bagaimana misalnya jangan sampai bersih tegang misalnya beda agama misalnya ada sesuatu yang saling bully misalnya atau beda suku misalnya dan lain sebagainya. Bagaimana saling menghargai, saling menghormati misalnya. Kalau ada di sebuah sekolah macam-macam ya, misalnya ada yang Islam atau yang Kristen dan sebagainya, nanti bisa misalnya dihadirkan tentang bagaimana untuk mengurangi konflik misalnya, kan kadang suka ada bullying terkait ini. Nah, misalnya dihadirkan misalnya yang lintas agama itu misalnya bagaimana ngobrol baik misalnya dan sebagainya. Kemudian nah ini gaya hidup berkelanjutan sangat difavoritkan ya di tiap sekolah, misalnya bagaimana memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang ya misalnya. Nah, ini misalnya terkait lingkungan, biasanya pengelolaan sampah ya, pengelolaan sampah ada yang dibikin ekobrik ya, kemarin itu dibikin ekobrik kayak dari sampah plastik kemudian dikumpulkan, kemudian setiap hari anak-anak ngumpulin, di akhir semester pada dibikin sofa, dibikin kursi dari ekobrik ini sehingga menjadi hal-hal yang bagus, yang cantik misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian dibangunlah jiwa dan raganya, ini juga SD sampai SMA, membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental. Nah, ini ya banyak yang kayak untuk kesehatan jiwa misalnya ada yang bikin kayak mentoring ya, bagaimana memberikan menumbuhkan karakter baik misalnya, bagaimana anak-anak dikumpulkan ya satu kelompok kecil, ada jadi mentor, ada mentinya ya, ada pelatihnya, bagaimana diskusi memberikan arahan terkait misalnya kalau di kami di Garut ada PKRS ya, pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, ini ada modul setaranya, misalnya anak-anak itu diajarin misalnya kamu ini perempuan, kamu akan haid gitu ya. Nah, ada modul itu yang dipelajari sampai beberapa modul gitu ya, sehingga anak-anak itu begitu memahami dirinya, emosinya, lingkungan sekitarnya, ciri-ciri dirinya misalnya, perkembangan sosialnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kami di Garut alhamdulillah ya sudah
melatih. Dinas Pendidikan itu sudah bekerja sama dengan pakai ARS ya udah di 3 tahun sudah melatih 140 sekolah. Nah ini barangkali yang ada yang mau ya nanti bisa japri saya. Nah misalnya nanti kan modulnya sudah ada contohnya, kemudian kalau di tahun-tahun sebelumnya ada dana stimulan ya. Kalau tahun kemarin ada 1 juta dana stimulan, tapi nggak tahu ya tahun ini apakah masih ada. Jadi dengan PKRS Pendidikan Kesehatan Reproduksi misalnya bagaimana anak laki-laki dia tahu perkembangannya, misalnya bahwa anak laki-laki itu perkembangannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, sehingga tidak terjerumus pada seks bebas misalnya, tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif misalnya. Kemudian ada suara demokrasi. Nah untuk suara demokrasi ini juga banyak difavoritkan ya, bagaimana merefleksikan makna demokrasi itu seperti apa, kemudian penerapannya demokrasi itu seperti apa di sekolah masing-masing misalnya bagaimana cara mengatur pemilihan OSIS yang baik, misalnya ada petugas kayak KPPS-nya, KPPS 1 tugasnya apa, 2 sebagainya, bagaimana hak berpendapat, hak memilih, sampai anak-anak itu ya mereka percaya diri untuk mengemukakan gagasannya, visi misinya gitu ya. Ini bagus juga. Nah, jadi kita hanya 7 tema saja ya untuk dasar dan menengah. Nah, untuk ketentuannya, ini tentu saja sudah sangat paham ya semuanya. Kalau untuk SD 2 sampai 3 proyek dengan tema yang berbeda. Kalau untuk SMP 3 sampai 4 proyek dengan tema yang berbeda. Nah, jadi nanti bisa SD mah cuma 2 sampai 3 ya. Temanya beda-beda. Nah, di antara 7 tema itu mana yang akan dipilih? Kalau SMP itu 3 sampai 4 sama SMA juga ya. Nah, seperti ini. Untuk PAUD, nah kita tidak punya berkepentingan ya. Nah, alokasi waktunya untuk PAUD kita skip saja. Untuk di dasar dan menengah, nah ini yang sudah diitukan ya di regulasinya. SDMI itu kurang lebih alokasi jam project profil per tahunnya itu 252 JP 1 tahun. Atau di sini bisa juga 224 JP paling minimalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk SMP 360 JP. Nah, itu ya untuk SMP 360 JP. Kemudian kelas berapanya itu? 14 mah 252 JP ya SD. Kelas 6-nya hanya 224 karena kan kelas 6 itu hanya semester 2-nya hanya sebentar, sama SMP juga ya. Untuk kelas 7 8 360 JP per tahun. Untuk kelas 9-nya hanya 320 JP per tahun dan lain sebagainya. SMA ya 486. Kelas 10, kelas 11 216 dan untuk kelas 12-nya cuma 192 JP. Nah, itu dibagi 36 ya, misalnya nantilah pembagiannya di sini ada. Nah, ini contoh simulasinya nih. Contoh simulasi penghitungan alokasi waktu project profil. Ini contohnya karena saya dulunya pengawas SMP ya, walaupun sekarang pengawas itu dilebur, tidak ada pengawas SD SMP tidak ada pengawas TK SD SMP. Kemarin kami dari Jogja ya, seluruh pengawas sudah berkolaborasi, berintegrasi bahwa pengawas itu saat ini namanya pengawas sekolah, pengawas satuan pendidikan, tidak ada jenjang TK SD SMP, dan bismillah ya saya juga misalnya yang asalnya pengawas SMP sekarang terintegrasi semuanya. Kita adalah pengawas satuan pendidikan, pengawas sekolah. Saya juga mengawasi TK, SD, SMP, nanti sedang dirancang ya, September selesai dan Januari bismillah kami dari Garut sudah seperti itu. Nah, contoh simulasinya nah seperti ini. Jadi tadi setelah mengidentifikasi total alokasi jam project profil ya, misalnya alokasinya berapa JP, langkah berikutnya adalah menentukan pembagian durasi project profil sesuai tema ya yang dipilih. Nah, misalnya ada 3 tema nih yang dipilih. Nah, dari JP itu kita bagi menjadi 3. Durasi setiap tema itu bisa dirancang beda-beda ya, nggak usah disamaratakan misalnya tadi 360 JP dibagi 3, enggak juga misalnya, tetapi dilihat dari tujuan dan kedalaman eksplorasi dari tema itu. Misalnya di sini ya, nah ini bisa dilihat, nah ini langsung sajalah ke sini lah hasilnya. Nah ini
Jadi setelah mendapatkan total alokasi waktu ya dalam 1 tahun, tadi kan ada yang 300 sekian dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah membagi alokasi waktu berdasarkan jumlah proyek yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Contoh di sebuah SMP ya, di mana kelas 9 memiliki total alokasi waktunya itu hanya 320 JP ya. Hanya 320 kan, kelas 9 lebih kecil dibanding kelas 7 dan 8. Dan akan melaksanakan 3 proyek profil, maka pembagiannya bisa seperti ini. Ini hanya simulasi saja ya, ini karena tidak ada ketentuan khusus. Silakan saja mana tema yang lebih mendalam, mana tema yang sekiranya ini sederhana dan sebagainya. Misalnya ini ya dimensinya berkebinekaan, proyek profil 1, proyek profil 2, proyek profil 3. Misalnya Ustaz misalnya dimensi pertama berkebinekaan global dan bergotong royong misalnya. Kemudian proyek profil kedua berkebinekaan global dan bergotong royong dan bernalar kritis misalnya. Dimensi yang ketiga misalnya proyek profilnya itu hanya bergotong royong dan bernalar kritis misalnya. Temanya untuk proyek 1 misalnya tentang kearifan lokal, misalnya tentang pembuatan kue tradisional, makanan tradisional misalnya. Bhinneka Tunggal Ika misalnya membuat apa selain OSIS juga misalnya membuat pagelaran seni misalnya kayak drama. Di sana itu kayak Upin Ipin ya, misalnya ada yang Islamnya, ada yang Kristennya, ada yang dari Cinanya, ada yang mana misalnya kayak pagelaran misalnya, atau kewirausahaan misalnya bikin produk apa sehingga akan dipasarkannya seperti apa misalnya. Nah ini pengaturannya seperti ini karena pembuatan itu misalnya makanan tradisional itu tidak terlalu memakan waktu, misalnya cukup 80 JP. Misalnya 80 JP itu berarti dibagi misalnya berapa hari misalnya. Nah, misalnya kemudian Bhinneka Tunggal Ika karena ini ribet misalnya dari mulai menentukan temanya, kemudian dilatih anak-anak pagelaran misalnya sehingga pas pagelarannya seperti apa, ini membutuhkan waktu yang agak panjang misalnya 140 JP misalnya. Atau kewirausahaan juga sama memerlukan waktu yang agak panjang misalnya 100 JP. Nah, jadi pada pelaksanaannya alokasi waktu ini dapat diterapkan fleksibel juga. Misalnya boleh sistemnya harian ya, misalnya beberapa jam dalam 1 hari. Misalnya ada kan yang seminggu sekali bikin project misalnya kayak di setiap akhir sesi misalnya hari Senin, setiap hari Sabtu misalnya, atau ada juga yang sifatnya harian. Itu ada juga sekolah yang bikin project sifatnya harian, setiap hari misalkan di jam ke-7 semuanya misalnya melakukan kegiatan project misalnya. Jadi ada yang sifatnya harian, ada yang 1 hari penuh, ada yang sifatnya blok beberapa minggu, ada yang sifatnya mingguan dan sebagainya. Nah itu memang tidak ada aturan khusus karena fleksibel sifatnya. Kalau kayak misalnya nanam pohon ya, misalnya proyeknya itu bikin menanam kangkung misalnya ya, pakcoy. Nah itu kan sifatnya harian misalnya, disisihkan waktu untuk mengurusnya misalnya, memelihara. Itu kan nggak mungkin cuma seminggu sekali atau di blok misalnya ya, karena kalau blok juga ini berapa waktu misalnya untuk sampai ke panen itu misalnya. Nah, tapi terserah saja misalnya. Nah ini contoh alurnya ya, ada 3 model dari pemerintahnya ya. Apakah kita mau menggunakan model 1, model 2 dan model 3? Model 1 itu tahapannya, alur tahapannya pengenalan. Misalnya kita mengenalkan ke anak, misalnya pengenalan tentang sampah misalnya. Anak-anak misalnya sampah misalnya kalau dibiarkan itu adalah sesuatu yang berbahaya misalnya. Jadi ada pengenalan dulu, baik dengan secara lisan guru atau ditayangkan sebuah film atau ada poster atau ada apapun, intinya dikenalkan tentang isu yang akan diselesaikan. Kemudian kontekstualisasi itu lebih ke misalnya masalahnya, menggali masalah misalnya. Menurut kalian apakah di sekolah kita itu misalnya terjadi bullying nggak? Misalnya isu yang dipilihnya bullying, misalnya tadi dikenalkan bullying itu seperti apa dan bagaimana. Misalnya di kelas kita apakah terjadi bullying nggak misalnya? Kira-kira kenapa ya terjadi bullying misalnya?
penyebabnya apa, misalnya itu ada, jadi ada diskusi sama anak. Kemudian aksinya itu aksi nyatanya mau seperti apa, solusinya mau dibuat seperti apa dengan ada kondisi bullying di sekitar kita, misalnya aksinya akan seperti apa. Nah itu nanti ya dirumuskan. Kemudian refleksinya, apakah karya yang sudah dibuat, misalnya tadi aksinya ya udah bikin sebuah seminar tentang anti bullying, atau bikin poster tentang anti bullying, atau bikin pagelaran seni tentang anti bullying, atau bikin puisi tentang anti bullying misalnya. Nah hasil dari aksi nyata itu nanti refleksinya akan dipublish dengan cara apa cukup di medsos misalnya. Jadi nggak wajib kayak panen karya, itu nggak wajib sebetulnya ya. Jadi kan kebanyakan ini ribet banget nih P5, masa iya harus terus panen karya hajat wae misalnya. Ya udah, misalnya apa yang sudah dilakukan kita cukup dibagikan misalnya dengan misalnya dengan di medsos, misalnya di IG kita, misalnya di Facebook sekolah. Nah, sehingga ada masukan-masukan dari orang lain, sehingga tindak lanjutnya seperti apa misalnya. Kemudian di model kedua, nah ini mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Mengamati itu apa yang terjadi. Kalau tadi di model 1 cari dulu ya masalahnya. Kalau ini boleh mencari inspirasi misalnya. Sekolah kita itu ada keistimewaan apa ya di sekolah kita misalnya, sehingga cari inspirasinya. Kemudian didefinisikan tujuan dan temukan, sehingga membuat kerangka konteksnya seperti apa. Kemudian menggagas. Nah menggagas itu tadi ya membuat alternatif solusi misalnya, dengan ada masalah ini alternatif solusinya A, B, C, D misalnya. Kemudian memilih dari alternatif solusi A, B, C, D ini mana yang akan dipilih misalnya. Kemudian merefleksikan, nah bagaimana tadi ya berbaginya, minta masukan dari orang-orang sekitarnya seperti apa, baik dengan langsung panen karya ataupun dengan medsos dan sebagainya. Kemudian ada model ketiga, ini nanti di modul ajar harus tertuang ya, apakah kita ketika membuat alur project itu mau milih model 1, model 2, atau model 3. Nah misalnya ada temukan, bayangkan, lakukan, bagikan, sebenarnya hampir sama ya. Temukan itu tadi membangun kesadaran murid terhadap sebuah isu, misalnya tentang tadi isu sampah misalnya. Kalian tahu nggak misalnya bagaimana tentang sampah hari ini, bahayanya kalau tidak dikelola dengan baik misalnya, bagaimana tentang global warming dan sebagainya misalnya. Kemudian bayangkan ini menggali masalah, sama kayak tadi kontekstualisasinya, gali masalahnya, kenapa sampai terjadi global warming misalnya, kenapa sampai terjadi sampah di mana-mana dan sebagainya. Kemudian lakukan, sama dengan tadi aksi nyata, solusinya itu akan dipilih apa. Kemudian bagikan, sama dengan berbagi karya dari aksi nyata yang sudah kita buat. Nah kemudian ini tadi ya, jadi alurnya seperti ini. Nah ini lebih detailnya. Kalau tadi di awal ya, ini alur globalnya seperti ini. Nah didetailkannya seperti ini. Jadi harus jelas ada berapa aktivitas nih ya tadi ya. Contohnya modul project fase D, temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku. Jadi harus ada topik yang menarik ya, misalnya ada sampahku, sedekahku misalnya ya, dan sebagainya. Kalau ini sampahku, tanggung jawabku misalnya, total JP-nya berapa JP, dimensinya ada 3 dimensi yang dipilih, beriman, bertakwa, gotong royong, bernalar kritis. Sub elemennya itu jangan lupa sub elemen dari masing-masing dimensi. Nah jadi ada yang akan dinilai ke murid kita itu ini nih, memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, apakah anak mampu mengajukan pertanyaan dengan baik, apakah anak mampu mengidentifikasi dengan baik, mengklarifikasi, mengolah informasi, mengajukan gagasan. Nah ini seperti ini ya sub elemennya, ini akan dinilai. Nah ini yang harus benar-benar kita bedah, kita perhatikan, bukan hanya fokus ke produknya saja, produk akhir. Ini sub elemen yang akan disasar tuh ini, tujuan kita ngadain project ini. Anak itu ada perubahan, misalnya asalnya nggak bisa kerjasama jadi bisa kerjasama, yang asalnya belum mampu mengidentifikasi jadi mampu, yang asalnya belum mampu mengolah informasi jadi bisa mengolah informasi dengan baik, yang asalnya belum mampu mengajukan gagasan mampu mengajukan gagasan dengan baik. Nah ini ya di sebelah kiri seperti ini. Nah tahapannya ini ada 17 langkah, harus jelas seperti ini. Jadi dalam tahap pengenalan, sini ada 9 langkah.
dari perkenalan misalnya tentang perubahan iklim, masalah pengelolaan sampah, kemudian ada eksplorasi isu, ada refleksi awal dulu, kunjungan ke TPA ya misalnya atau ke komunitas peduli sampah, diskusi kritis masalah sampah dulu, kemudian di tahap kontekstualisasi misalnya ada 4 langkah ya, pengumpulan, ada pengorganisasian, ada penyajian data, ada trust talk ya misalnya tentang sampah di sekolahku. Nah ini berbincang-bincang tentang sampah ya, trust talk misalnya sampah di sekolahku seperti apa misalnya. Kemudian pengorganisasian data secara mandiri, kemudian ada assessment formatif. Kalau tadi ada refleksi awal ya, kalau ini assessment formatif misalnya ada anak suruh presentasi misalnya bagaimana sampah di sekolahku. Nah kemudian di tahap ketiga ada tahap aksi. Nah ini bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah kemudian misalnya kayak di sini ya ada berapa 5 langkah ya di tahap aksi. Misalnya bikin poster aksi nyata sayangi sekolahku misalnya, eksplorasi program pengolahan sampah yang ada. Nah ini udah tahap aksi kayak bikin poster misalnya, poster aksi nyata sayangi sekolahku, peranku dan solusiku, poster aksi nyata sayangi sekolahku, menentukan karakteristik poster yang baik itu kayak gimana. Langkah ke-13-nya poster aksi nyata sayangi sekolahku. Nah ini membuat poster. Kemudian ada assessment formatif, masih ya formatif, belum akhir ya, belum sumatif. Ini di langkah kontekstual dan langkah aksi ada asesmennya misalnya. Asesmen formatifnya bagaimana simulasi pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku. Kemudian di tahap refleksi ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah asesmen sumatif. Jadi di tahap refleksi itu lebih ke asesmen semuanya ya. Asesmen sumatif misalnya ya, pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku. Jadi dinilai akhir nih pameran posternya seperti apa. Kemudian ada asesmen sumatif, evaluasi solusi yang ditawarkan. Kemudian ada mari beraksi sambil refleksi mengelola sampah di sekolahku. Nah jadi melakukan asesmen dan melakukan refleksi. Ini gimana nih proyek kita misalnya, apa yang masih kurang supaya proyek selanjutnya bisa lebih baik lagi, apa yang sudah bagusnya misalnya dan sebagainya. Nah ini ya, jadi harus sedetail ini nanti di modul project ya, dari mulai langkah 1, dari mulai kalau kita ini berarti yang memilihnya model 1, kalau model 2 beda lagi misalnya, model 3 beda lagi. Nah harus disesuaikan. Nah kemudian ini contoh jadwal ini mah contoh saja ya, ini di salah satu sekolah misalnya jadwal materi bimbingan P5 nya itu berarti dia cuma 3 hari ya, 14, 15, 16 misalnya, tentang rekayasa teknologi ya membangun NKRI. Nah misalnya di tanggal 14-nya apa yang dilakukan, di tanggal 15 dan di tanggal 16. Tanggal 14 misalnya jam pelajaran ke-1 sampai ke-3. Nah ini kan hanya di 3 hari itu saja misalnya, jam pelajaran ke-1 dan ke-3 misalnya dari jam 7 sampai jam 9 membimbing siswa berkelompok, menginformasikan link website P5 ya, misalnya terkait informasi kegiatan. Jadi udah ada websitenya misalnya, bagaimana menjelaskan P5 di jam ke-1 sampai ke-3 misalnya. Kemudian di jam ke-4 sampai jam ke-6 masih di tanggal 14 misalnya, membimbing siswa mengembangkan ide membuat produk dari barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dan menetapkan produk yang akan dibuat. Kemudian jam 8 sampai jam 10 misalnya ya, jam sekian membimbing siswa untuk membagi peran atau membagi tugas dalam membuat produk dan penyampaian rubrik penilaian P5 seperti apa. Misalnya di jam ke-8 sampai jam 10 juga ya. Di sini membimbing siswa dalam membagi alat dan bahan untuk dibawa ke sekolah. Kemudian di hari Kamisnya 15 Desember jam pelajaran ke-1 sampai ke-3 membimbing siswa membuat produknya. Kalau tadi persiapannya di tanggal 14 mulai dari informasi dan sebagainya. Nah ini seperti ini di salah satu sekolah. Misalnya jam ke-4 sampai jam ke-6 membimbing siswa membuat produk secara berkelompok dan mengarahkan siswa untuk mendokumentasikan. Jam ke-8 sampai jam 10 membimbing siswa membuat produk berkelompok dan mengarahkan siswa untuk mendokumentasikan hasil simulasi penggunaan produk dalam bentuk video. Kemudian jam ke-8 sampai jam 10-nya masih ya berlanjut membimbing siswa mengisi lembar kerja
Ini ada lembar kerja project secara individu. Kemudian di hari Jumatnya di 16 Desember 2022 jam pelajaran ke-1 sampai ke-3 membimbing siswa untuk mengupload hasil video dokumentasi simulasi produk ke medsos. Misalnya jam ke-4 ke-6 di hari Jumat membimbing siswa untuk mengisi link pengumpulan produk secara individu. Nah, ini misalnya ini karena ini teknologi ya sifatnya. Nah, ini contohnya hanya contoh saja kan, tapi yang jelas tadi ini seperti ini yang jelasnya ya. Tetapi ini salah satu yang sudah dilakukan di salah satu sekolah seperti ini. Misalnya contoh pembagian timnya. Jadi memang tadi kan nggak secara detail masih seperti apa. Yang terpenting dalam regulasinya itu ada tim fasilitator, baik itu tim fasilitatornya di tingkat sekolah atau di tingkat jenjang atau di tingkat kelas tergantung kebutuhan ya, atau di tingkat fase misalnya kalau SD ya. Nah, itu tergantung. Tapi di sini ada salah satu contoh sekolah yang betul-betul membagi tim P5-nya itu kayak serius semuanya misalnya. Misalnya daftar nama tim kegiatan misalnya project P5 dari mulai penanggung jawabnya, ada ketua pelaksananya, ada koordinator kesiswaan, ada koordinator sarana, semuanya dilibatkan. Koordinator humas, koordinator project, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada koordinator project MIPA, koordinator project IPS karena ini SMA. Kalau kita SD misalnya ada fase A, fase B, fase C. Kalau SMP misalnya ada misalnya dilihat dari kelas ya, jenjang kelas 7, kelas 8 misalnya. Ada yang tim dokumentasi, ada yang pelaksana humas, ada pembimbing misalnya, guru mapelnya masing-masing. Nah, itu sebetulnya Bu Ina nggak ada secara letterlek mesti seperti apa, yang terpenting ada pembagian tugas yang jelas, penanggung jawabnya jelas, yang dibutuhkan orang-orangnya untuk apa saja. Nah, seperti itu. Ini contohnya tugas-tugasnya ada semuanya yang contoh sekolah ini ya, misalnya dari mulai ketua apa tugasnya, dari mulai koordinator project apa saja tugasnya, sekretaris, bendahara, koordinator project MIPA, IPS dan sebagainya itu sudah jelas. Jadi ada secara kayak juknis kalau kayak apa job description-nya ya jelas, job description-nya seperti apa misalnya. Nah, udah jadi peran peserta didik, pendidik dan sekolah itu pokoknya peserta didik itu sebagai subjek pembelajarannya, kalau pendidik sebagai fasilitator dan sekolah itu sebagai pendukung. Yang jelas ini strateginya ya, bisa P5 itu dilakukan di intra, terintegrasi dengan pembelajaran misalnya saya mengajar PAI, di modul itu memasukkan dimensi beriman bertakwa dan berpikir kreatif misalnya, sehingga apa sih metode apa yang bisa, jadi ketika menentukan P5 di intra itu bisa materi, bisa strategi. Misalnya kalau materi saya mengajarkan tentang sholat berjamaah, berarti dimensi apa yang akan muncul dengan sholat berjamaah, misalnya beriman bertakwa, kerjasama misalnya. Kalau sulit misalnya menghubungkan antara materi dengan dimensi P5, maka boleh misalnya dengan strategi. Misalnya saya mengajarkan tentang iman kepada hari akhir misalnya. Iman kepada hari akhir, dimensi apa yang akan muncul misalnya. Kemudian saya menggunakan strategi problem based learning. Misalnya dilihat dari strateginya PBL, problem based learning, maka itu bisa misalnya. Oh, yang akan muncul itu ketika saya mengajarkan iman kepada hari akhir dengan strategi PBL, maka dimensi akan muncul apa? Berpikir kritis anak, kreatif, misalnya sebagainya. Kemudian untuk kurikuler sudah kita bahas panjang ya. Untuk ekstra bisa terintegrasi dalam pengembangan minat dan bakat. Nah, kemudian ini tahapannya tadi sudah ya. Sudah tahapan. Kemudian gambaran rapornya. Rapornya seperti ini. Nah, ini sebentar. Nah, ini tadi ya untuk harus jelas ya, untuk assessment dan aktivitas harus nyambung ya, memastikan adanya selaras, jadi harus nyambung, relevan antara tujuan, aktivitas, assessment misalnya. Nah, ini makanya harus betul-betul menentukan tujuan, merancang assessmentnya dan merancang aktivitasnya. Nah, di sini nah misalnya
Nah, asesmen awal misalnya, jadi guru perlu melakukan asesmen ya seiring berjalannya, misalnya kayak ongoing assessment ya, misalnya ini dimensi tadi ya udah disampaikan, asesmen awalnya dilakukan untuk memetakan kemampuan awal. Jadi dalam mencapai dimensi elemen itu, sub elemen itu, ini menjadi tujuan dari proyek, termasuk memahami kesiapan belajar murid. Kemudian ada asesmen formatifnya dilakukan seiring proses pembelajaran untuk memahami perkembangan murid. Hasilnya digunakan sebagai bahan umpan balik. Misalnya kayak, nih anak belum bisa bekerja sama, misalnya kita tanya, kamu harus bisa sosialisasi lebih bagus lagi ya, misalnya dalam ini kegiatan proyek ini. Nah misalnya jadi asesmen ini punya porsi besar dalam pelaksanaan proyek. Jadi asesmen formatif ini yang paling pokok gitu ya dalam mengasesmen gitu, bukan yang sumatif. Kalau sumatif kan akhir ya. Jadi dalam formatif itu misalnya ketika kita, wah anak kenapa nih belum mampu mengemukakan ide dengan bagus, anak belum mampu mengidentifikasi, misalnya kita kasih stimulus dan sebagainya. Kemudian asesmen sumatif dilakukan untuk menyimpulkan. Ini menyimpulkan hasil pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran secara keseluruhan di akhir proyek. Nah ini ya. Kemudian menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Jadi pada asesmen proyek, guru diharapkan bukan hanya membuat asesmen kognitif. Kayak banyak di modul-modul itu ya, asesmennya masih tes tulis misalnya. Namun juga dapat mengembangkan asesmen kompetensi berbasis kinerja. Jadi asesmen berbasis kinerja memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya ya dalam berbagai cara, kayak bikin poster, infografis, podcast, lagu, video, film, esai, misalnya majalah, buku, atau merancang instalasi, pertunjukan aksi kampanye, program sekolah dan lain sebagainya. Nah ini misalnya ini terdapat sebuah proyek, temanya gaya hidup berkelanjutan. Sasarannya dimensi bernalar kritis, aktivitasnya murid membuat reportase ya mengenai pengelolaan sampah di sekolah dan mengidentifikasi hal apa saja yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan. Nah, jadi alih-alih hanya membuat tes tulis di akhir untuk penilaian, tim fasilitator dapat menilai kinerja murid selama proses pembuatan reportase berlangsung. Jadi bagaimana ya dengan lembar observasi itu, misalnya di rubrik, di daftar cek, di instrumen lain sebagainya. Jadi bukan hanya dilihat dari hasil akhir tulisan itu, tetapi ongoing proses itu yang dinilai misalnya. Nah ini kayak sini ya menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Ada rubrik, ada checklist, ada catatan anekdotal, ada grafik perkembangan kontinu misalnya ya di sini kayak rubrik udah biasa ya rubrik misalnya anak itu dari mulai kurang misalnya baik, sangat baik misalnya dan sebagainya. Nah rubrik kalau checklist ya misalnya ya tidak misalnya setuju atau apa misalnya ada ciri-ciri karakteristik elemen yang dituju. Kemudian ada catatan anekdotal hasil observasi misalnya tentang hasil pengamatannya seperti apa misalnya. Kalau grafik perkembangan, grafik atau infografis menggambarkan tahap perkembangan belajar. Nah ini ya, ini bisa dilihat menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Ini contoh asesmen formatif kinerja berbentuk rubrik misalnya yang dinilainya dimensinya bernalar kritis, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Nah bernalar kritis itu ada dua subelemen misalnya gimana lengkap nggak sajian informasinya, jelas nggak dalam menyampaikannya. Nah, ini ada indikator-indikator yang sudah ditentukan misalnya. Nah, ini menggunakan instrumen asesmen yang beragam tadi misalnya asesmen formatif berbentuk checklist kalau formatifnya. Kalau misalnya itu misalnya penilaian awal misalnya dengan rubrik seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya menggunakan instrumen yang beragam tadi. Misalnya untuk formatifnya checklist misalnya mulai berkembang, sangat berkembang sesuai harapan misalnya dari sini dilihat. Ini beriman bertakwanya nih kriterianya gimana misalnya bagaimana kualitas informasi yang ditampilkan misalnya jenisnya, variasinya, apakah mulai berkembang sebagainya misalnya sikapnya nih dalam menyebarluaskan pengetahuan, mengajak orang gimana misalnya apakah ada usaha dari murid untuk menyesuaikan desain misalnya benar kritisnya kemampuan mencari, memilah, memprioritaskan informasi misalnya seperti apa. Nah seperti ini. Nah sehingga contoh rekap akhirnya seperti ini menggunakan instrumen asesmen yang beragam misalnya
murid, misalnya tadi dimensi bernalar kritis dan kreatif. Tujuan kompetensinya, anak mampu mengajukan pertanyaan, anak mampu mengidentifikasi, anak mampu melakukan penalaran konkret, anak mampu menyampaikan apa yang sedang difikirkan, anak mampu mengidentifikasi gagasan kreatif, anak mampu mengeksplorasi. Itu murid, ada 17 murid misalnya, ini seperti ini penilaiannya misalnya. Sangat berkembang sesuai harapan. Anak yang keempat berkembang sesuai harapan dan sebagainya. Nah ini, contoh rekapan nilai akhirnya seperti ini. Kompetensi tadi ya, ini kompetensinya. Kemudian yang bernalar kritis ada 4 indikator, kreatif ada 2 indikator. Sangat berkembang sesuai harapan. Catatannya di pinggirnya seperti apa misalnya. Murid pertama, murid ke-17. Nah, ini misalnya sangat berkembang nih di murid pertama, sangat berkembang sesuai harapan, sangat berkembang sama ini bagus kan. Nah, catatannya seperti apa misalnya. Nah, ini ya, tadi assessment sudah. Nah, ini detail-detailnya seperti ini. Nah, ini sudah Ibu untuk itu agak terlalu panjang ya. Nah, ini nanti bisa dibaca saja ya di PPT-nya. Untuk pemantik mungkin seperti itu saja dulu ya. Nanti bisa kita kembangkan dalam interaktif supaya saya tidak seperti ngomong sendiri ya. Nah, mungkin hanya itu saja sebagai pengantar dari bagaimana dan seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dokter sebagai narasumber ya, yang telah memberikan materi dengan penyampaian yang sangat jelas. Banyak yang ngejapri Bu ke saya, katanya enaken, narasumbernya enaken, jadi mengerti katanya begitu Ibu. Terima kasih banget. Ya, dan pastinya sangat bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Bu Dokter ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke sesi diskusi. Tapi boleh ya ice breaking dulu sebentar? Biar rileks. Iya Bu, udah dari tadi udah jenuh, jadi harus ice breaking dulu dari Bu Ina nih. Ini agak loading itunya. Sebelumnya coba Bapak Ibu on cam dulu, siapa yang merasa materi yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan penyampaiannya sangat jelas. Coba sambil meregangkan otot-otot tangan, silakan acungkan tangannya Bapak Ibu semua peserta webinar. Ya, sudah terlihat ada beberapa yang on cam dan mengacungkan tangan. Ya, silakan acungkan tangan. Kalau tidak bisa on cam, silakan berikan reaction-nya Bapak Ibu. Ya, berikan tepuk tangan yang sangat keras Bapak Ibu. Boleh ya. Untuk Ibu narasumber kita. Ya, saya sudah membagikan ini, udah ada belum? Bu Putri. Ini agak loading dulu. Ya, sinyalnya agak jelek ya. Ada nggak rodanya? Ada? Ada Bu, ada rodanya. Cuman terhalang. Oke. Sekarang udah muncul. Udah muncul ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sesi diskusi ya,
kita sambil silaturahmi saja ini. Ini saya nanti klik rodanya ya. Nanti Bapak Ibu silakan acungkan yang seperti biasa saja. Benda yang ada di samping Bapak Ibu yang terdekat, lalu berikan alasan dari Bapak Ibu memegang benda tersebut. Oke ya, Bapak Ibu siap? Siap. Iya. Silakan cari dulu bendanya dan nanti kenapa alasannya. Alasannya jangan itu yang terdekat. Gak boleh ya Bapak Ibu. Alasannya cari lagi kenapa Bapak Ibu pegang benda tersebut. Oke, siap. Saya klik dulu. Iya, tepuk tangan buat Ibu Ayeni. Silakan Bu Ai. Halo Bu Wina. Oke, Bu Ai. Oh, ada suaranya? Ada, Bu. Ada suaranya? Ada, Kedengaran? ada. Ada Kedengaran suaranya? jelas, Bu. Oh, sebetulnya ini oh, ini harus pegang. Sebetulnya ini nggak pegang apa Bu Win. Cuma ngoprek ini aja. Apa yang dipikirkan HP soalnya. Oh iya, iya. Silakan. Komplek apa, Bu Ai? Tadi sinyalnya lup aja dari tadi. Ya, sekarang sudah terdengar, Bu. Ada? Oh, yang Ada, Bu. Ayo, dipikirkannya, sinyalnya. yang dipikirkan. Oh, Ya, ini yang dipikirkan saja, ya. Ini Bapak Afif Sopri. Nah, Bu Ai mungkin sinyalnya lagi tidak bersahabat ya? signalnya gak stabil. Terusan setelah merasa, nah kita apa masalah anak-anak seperti apa misalnya karakter yang dulu kita cari masalah di sekolah kita, nah baik kita dan seperti itu. Jadi intinya yang saya cari masalah ke yang lain, kita fokuskan dulu masalah yang ada di sekolah kita. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Ai. Halo? Ya. Ya, oke. Sebetulnya ini mau saya putar lagi, tapi waktu sepertinya tinggal setengah jam lagi ya. Kita langsung saja ke sesi diskusi. Bentar, saya matikan dulu presentasinya. Maklum Bu Dokter, ini di selatan ini sinyalnya memang kadang tidak bersahabat. Penuh perjuangan, saya sangat memahami. Iya. Ya. Iya Bu. Nah, baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya ya, raise hand terlebih dahulu atau mau berbagi di sini boleh. Silakan siapa dulu ya yang sudah raise hand ada? Atau mau diketik di kolom komentar boleh. Oh ya, sudah terlihat raise hand ada Bu Inke. Udah Bu Ai, kita ke sesi tanya jawab saja ya. Silakan Bu Inke untuk pertanyaan pertama. Mangga Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wina sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Terima kasih Ibu Dokter, penjelasannya sangat jelas sekali. Nah, adapun pertanyaan saya yaitu eh, bagaimana Bu Dokter dalam penerapan P5 ini semua siswa itu ikut terlibat aktif, bukan hanya yang itu-itu aja atau hanya siswa tertentu, supaya mereka itu benar-benar mengerti tujuan dari P5 itu untuk apa. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, hasil asesmen ini itu kan nanti di rapor P5 ya, Bu Dokter ya, benar ya? Ya, ya. Nah, hasil dari P5 ini kan bentuknya bukan nilai, tapi kan sudah berkembang, belum berkembang, dan seperti itu. Nah, kan kita pengennya mereka sudah berkembang semua kan seperti itu. Nah, lalu bentuk asesmennya itu kira-kira yang praktis, yang bisa dinilai kan kalau observasi kita harus satu-satu seperti itu ya Bu Dokter. Mungkin bisa dikasih contohnya. Nah, nanti yang ketiga boleh nggak Bu Dokter spill contoh jadwal dari sekolah lain, jadwal P5 itu seperti apa? Yang blok, lalu yang di harian seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inke atas pertanyaannya. Ini ada 3 buah pertanyaan ya dari Bu Inke ini. Gimana Bu Dokter, mau langsung dijawab apa kita kumpulkan dulu atau bagaimana? Iya, itu saja ditampung, Buan. Ibu Nunung ada Bu? Ya. Ibu Nunung. Oh, ya. Tampung dulu ya Bu. Mungkin ada dari 2 orang dulu ya untuk sesi pertama. Untuk sesi pertama saya batasi dari 3 orang terlebih dahulu. Ya, sekarang tadi Bu Inke, sekarang ada Bu Nunung. Nanti Pak Riki. Ya, baik, terima Silakan. kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dulu Ibu dari mana? Ya, baik. Maaf sebelumnya ini off kamera ya. Iya. Dan ada suara ini juga di sebelah ada musola sedang Maulid Nabi, ada suara-suara musik sholawatan gitu. Terima kasih kepada Bu Dokter atas ilmunya, penyampaiannya yang sangat jelas sekali ya. Yang ingin saya tanyakan, perkenal dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Nunung Nur Aini, guru SDN 4 Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Ingin menanyakan kepada Bunda Dokter yang pertama terkait P5 ya. P5 itu memang masih di saya khususnya gitu ya, masih meraba-raba gitu, masih bingung. Setelah sekarang menjelaskan Dokter itu, alhamdulillah ada gambaran gitu ya. Kemudian tadi untuk menentukan tema itu juga kan harus ada modul proyeknya ya. Nah, kalau ada, minta kalau boleh gitu minta contoh modul yang sudah jadi gitu tentang modul. Kemudian yang kedua, apakah dalam 1 tahun itu boleh sama, misalkan tahun kemarin sudah membuat temanya yang gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Apakah yang tahun sekarang boleh dipakai lagi atau harus ganti gitu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung ya dari Kuningan atas pertanyaannya. Lalu sekarang yang terakhir dulu untuk sesi pertama dari Pak Riki ya. Silakan Pak. Kedengaran Bu suara Abi? Ada Pak. Kepada yang terhormat Ibu narasumber, terima kasih sekali materi yang disampaikan begitu baik. Juga saya bisa memahami beberapa bagian dari yang dijelaskan Ibu tadi, Bu Dokter. Namun ada beberapa yang terlintas di benak saya itu ketika setelah terimplementasi ke jadwal gitu ya.
jadwal yang bisa opsinya jadwalnya di mingguan ataupun juga jadwal di blok di akhir atau di pertengahan atau mungkin bahkan di awal semester. Nah, ketika kita sudah terbentuk tim fasilitator P5, misalnya ketika kita mengambil opsi untuk mingguan, itu kan akan terdapat jam khusus untuk bimbingan P5 gitu. Nah, di setiap tim itu, nah pertanyaannya itu siapa nih yang bertanggung jawab untuk masuk di kelas? Misalnya di kelas 7 kelas 7 itu kan juga banyak, misalnya kelas 7A, 7B, 7C. Nah, sementara di tim fasilitator itu juga kita masih belum punya jadwal terkait dengan ini yang kebagian untuk tahap awal belum kita bentuk nih atau belum kita tentukan siapa untuk masuk di kelas 7A atau masuk di kelas 7B, kelas 7C. Nah, sehingga pada akhirnya kita bingung ini jadi tanggung jawab siapa dan saya minta mungkin Ibu ada trik untuk bisa supaya kita di lapangan kalau kita memilih opsi untuk masuk di mingguan atau membuat proyek P5 itu mingguan di jadwalnya itu bagian siapa tuh yang mengurus jadwal itu, artinya apakah tim ataukah diserahkan ulang ke misalnya ke PKS kurikulum misalkan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita mengambil opsi di blok gitu ya, apakah itu di pertengahan atau misalkan di akhir semester. Nah, itu kan nanti akan berhitung kurang lebih 1 atau 2 minggu itu dikhususkan untuk P5. Artinya di setiap harinya apakah memang akan dibuatkan ulang jadwal untuk penanganan ataupun juga pemberian materi pelaksanaan P5 atau memang berdasarkan kesepakatan kelompok saja bersama anak-anak. Artinya, maaf dalam pihak sekolah bidang kurikulum apakah tidak perlu menjadwalkan ulang itu untuk jadwal pelaksanaan P5 di opsi blok seperti itu atau bagaimana? Terus sampai pada akhirnya seperti yang tadi juga saya tangkap dari pertanyaan salah seorang teman saya, Ibu Inke. Nah, pada akhirnya asesmen atau penilaian dari P5 ini nanti akan bermuara ke siapa? Apakah ke tim, ataukah ke guru mapel, ataukah ke langsung wali kelas? Kenapa? Karena nanti kan nilai tersebut juga harus dikumpulkan dulu sebelum nanti kita entry ke rapot. Nah, itu barangkali yang saya tanyakan kepada yang terhormat Ibu narasumber. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya. Gimana Bu Dokter? Kita jawab dari nomor 1 dulu mungkin. Dari Bu Inke dulu. Baik, terima kasih Bu Ina. Terima kasih ya para penanya yang sudah antusias untuk menyimak dari webinar dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Terima kasih Bu Inke, Bu Nunung, Pak Riki. Nah, insya Allah akan kita coba jawab ya satu persatu semampu-mampu saya, dan mungkin nanti juga di sini kan tentu saja ada praktik baik dari Bapak Ibu. Kalau saya kan pengawas hanya sekedar teori dan prakteknya mengamati kan, hasil pengamatan dari binaan-binaan saya, tidak terjun langsung kan. Nah, jadi misalnya ini Bu Inke, beliau menanyakan bahwa bagaimana nih supaya semua siswa itu terlibat ya dalam kegiatan proyek, tidak hanya itu saja. Nah, untuk bagaimana kita supaya murid-murid kita tertarik ya dengan proyek yang sudah kita rancang, makanya tipsnya itu diantaranya banyak sebetulnya ya. Diantaranya salah satunya ketika dalam perencanaan itu tentu saja melibatkan murid dulu. Misalnya kayak misalnya ditanya kan tadi, misalnya ada tahapan-tahapan tadi, misalnya di awal itu ketika kita merencanakan itu jangan
pokoknya sekolah tahun ini akan merencanakan proyek anu misalnya tanpa melibatkan murid. Nah, supaya keterlibatan mereka lebih banyak ya, misalnya ketika ditanya tentang masalah, kemudian mereka mengusulkan kayak solusinya seperti apa, dan kita sebagai guru mengarahkan. Nah, jadi dari sejak awal itu supaya mereka keterlibatannya penuh, mulai dilibatkan dari sejak awal, bagaimana yang akan kita bikin proyeknya itu seperti ini dan lain sebagainya, itu hasil dari kesepakatan. Kemudian selanjutnya juga tentu saja harus didesain semenarik mungkin ya, misalnya jangan desain P5-nya itu eta mah anu ngadamel kitu mah nu palarin terungkun bakal tiasana misalnya. Nah, makanya kita harus betul-betul ketika membagi kelompok dalam sebuah kelompok itu yang heterogen, misalnya kan prinsip diferensiasi masih tetap kita pegang teguh dalam kegiatan P5. Misalnya kayak nih anak memang minatnya ke sini, misalnya bakatnya ke sini, misalnya dalam kegiatan proyeknya itu nanti misalnya dalam kelompok itu berbagi perannya tadi berbasis diferensiasi, misalnya kayak misalnya anak-anak visual dia senangnya itu kebagian untuk menggambarnya, misalnya anak-anak kinestetik senangnya itu bagian untuk mencarikan barang-barangnya, misalnya anak-anak misalnya auditori senangnya itu kebagian untuk menyampaikannya misalnya. Nah, jadi lihat secara cermat ya potensi-potensi dari peserta didik kita supaya mereka semuanya ingin terlibat ya dalam kegiatan proyek kita. Jadi kita jangan hanya misalnya itu mah proyeknya hanya mampu dilakukan orang-orang yang punya readiness-nya tinggi misalnya dilihat dari kemampuan misalnya. Jadi aktivitasnya itu disesuaikan misalnya. Jadi ini mah aktivitas seperti ini misalnya ini hanya mampu dilakukan orang-orang yang sudah mahir. Yang belum berkembang nih kebagian aktivitasnya seperti ini. Yang mahir, yang cakap atau yang berkembang sesuai harapan dia kan tadi ada refleksi awal kan, ada asesmen awal, kita memetakan readiness-nya, kesiapan anak, apakah kemampuannya dia belum berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Itu kan dari pemetaan itu kita harus bijak dalam menentukan aktivitas-aktivitasnya. Jangan aktivitas-aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pintar saja misalnya. Kalau oleh orang-orang yang minatnya di sana saja misalnya. Makanya harus betul-betul dikemas. Ini ketika melakukan berbagai aktivitas tadi ya dari A sampai Z itu. Nah, itu harus terbuka misalnya. Perhatikan minat bakat misalnya. Perhatikan juga kan di kurikulum Merdeka itu kita harus tahu dulu pemetaan kebutuhan anak. Kayak kepribadian anak seperti ini misalnya, yang introvert, yang ekstrovert, misalnya yang ambivert, misalnya kita harus tahu nih sebagai seorang guru harus sedetil itu ya melihat anak misalnya, sekecil apapun potensi anak. Nah, itu yang kita itu ya. Misalnya tadi kayak gaya belajarnya gini, aktivitas yang pantasnya ini nih misalnya. Kepribadiannya seperti ini nih misalnya, atau kemampuannya seperti ini, makanya semuanya harus disesuaikan. Jadi prinsip diferensiasi harus tetap dijunjung tinggi sehingga keterlibatan anak terhadap proyek yang sudah kita desain sedemikian rupa itu anak-anak dengan senang gitu ya, mereka dengan penuh semangat karena mereka melakukannya dengan enjoy, mereka terlibatnya itu asik gitu ya, senang nih mengerjakan ini nih. Jadi jangan hanya satu aktivitas yang boring misalnya untuk anak-anak tertentu, aku nggak suka ini misalnya, aku nggak mampu melakukan aktivitas seperti ini. Nah, jadi prinsip diferensiasi tetap untuk kita junjung tinggi. Kemudian tadi ya asesmennya memang seperti itu Bu tadi ya. Misalnya kita lihat lagi narasinya ya, narasinya itu tadi kan kayak gini nih. Memang boleh-boleh saja ya ada kayak rentang misalnya sekian-sekian angka masih muncul, tetapi prinsipnya di kurikulum Merdeka itu asesmen itu jangan hanya sesuatu yang tidak bermakna tetapi harus informatif gitu. Misalnya itu informasinya anak-anaknya seperti apa. Nah, ini kan tadi kan misalnya sudah dikumpulkan ya murid dari 1 sampai 17
dengan berbagai indikatornya seperti ini, bahwa di kompetensi ini anak sangat berkembang misalnya, tapi di kompetensi ketiga anak itu berkembangnya baru sesuai harapan misalnya, atau di kompetensi ini masih ada anak yang belum berkembang, dan pada akhirnya nanti direkapnya seperti ini dengan ada catatan-catatan di pinggirnya. Kemudian nah ini saya sayanya nggak sedang di rumah, jadi filenya di yang satu lagi ya. Nah, jadi di sana sudah ada bagaimana hasil akhir ya, rapor akhir dari nah ini misalnya tuh sedang berkembang itu deskripsinya seperti apa, mulai berkembang itu deskripsinya seperti apa, berkembang sesuai harapan itu seperti apa. Nah ini deskripsi sebelum diringkas menjadi seperti ini. Nah menjadi seperti ini. Nah ini di rapor itu nanti tentu saja ya harus ada processingnya ya. Misalnya dari tim project assessmentnya seperti ini ya, dalam bentuk sangat berkembang sesuai harapan dan sebagainya. Nah nanti diplenokan, ada rapat plenonya seperti apa, baik catatannya atau narasi yang pinggirnya seperti apa. Kemudian tentu saja untuk closing pasti kerjasama dengan Wakakurikulum ya, bahwa kita dari tim project sudah melakukan project ini dengan nilai seperti ini, dan ada diplenokan ya misalnya dengan guru. Kemudian nanti pada akhirnya kesepakatan yang akan diambil penilaiannya seperti apa, karena kan contoh juga banyak macam-macam ya di antara contoh. Namun ini yang terakhir, ini adalah yang terakhir 2024 ya. Saya juga dari tiap tahun itu agak beda-beda menjelaskan P5, dan ini adalah regulasi terakhir itu contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya di regulasi terakhir. Nah hasil dari kalau kita dengan rubrik dan sebagainya. Nah ini sudah seperti ini Bu, kompetensi yang ditujukan seperti ini, kemudian nilainya seperti ini, dan tidak ada nilai kuantitatif ya. Kalaupun mau dimasukkan nilai kuantitatif 70 dan sebagainya, yang terpenting sifatnya informatif, itu menggambarkan anak itu gimana misalnya ya, sangat berkembang itu seperti apa, berkembang sesuai harapan itu seperti apa. Tentu saja kan ada rekapan sebelumnya. Nah ini definisi belum berkembang itu kan kayak gini misalnya, nih mulai berkembang itu gini definisinya, sedang berkembang itu definisinya gini, berkembang sesuai harapan itu definisinya begininya dan sebagainya misalnya. Nah ini ya, mana tadi, itulah ya kurang lebih seperti itu, karena saya nggak bawa ini, saya sedang di luar nih, jadi file-filenya nggak lengkap semua. Nah, kurang lebih seperti itu yang Ibu Inke ya, mohon maaf kalau kurang itu. Nah Iya. kemudian Terima kasih Bu. iya sama-sama Bu Inke. Kemudian dari Bu Nunung misalnya ya, P5 nih bagaimana menentukan tema, harus ada modul project, minta modul projectnya. Nah ini modul project sebenarnya banyak ya Bu, modul project contoh-contohnya. Misalnya di sini juga saya banyak modul project itu, contohnya misalnya salah satunya saja ya, kita lihat modul project. Bentar, untuk modul project. Dan ini juga kreasinya beda-beda misalnya, yang terpenting komponennya yang pokok sama. Misalnya kita lihat ini modul project, ini fase B misalnya SD ya, fase B SD, karena sangat banyak ya modul project itu. Nanti saya kasihkan lah ya contoh-contohnya sebagian. Ini kan banyak juga, misalnya ini loading Bu. Nah ini kan yang dari Kemdikbud yang sudah dikurasi ya dari platform Merdeka Mengajar misalnya. Ini jadi modul project itu Bunda Nunung, komponen pokoknya saja yang kita perhatikan, karena ada yang sifatnya sangat lengkap, ada yang minimalis ya, yang penting komponennya ada yang maksimalis. Nah ini contoh yang ini ya. Nah ini ayo cegah perundungan. Ini topiknya kita bikin topiknya nih. Kemudian modul project ya. Nah di sini misalnya ada kepala sekolahnya, ada guru kelasnya, ada pengantarnya, ada tujuan,
alurnya tadi yang dipilih yang mana, targetnya seperti apa, dimensi ya, elemen profil pelajar Pancasilanya tadi yang BSKAP nomor 32 tahun 2024 ya. Sekarang yang terbaru dimensinya apa, elemen sub-elemennya, target pencapaiannya ya, lihat fase sesuai fasenya, misalnya aktivitasnya seperti apa. Nah ini misalnya elemen tadi ya, elemen sub-elemen. Nah ini mulai berkembang, ini asesmennya nih sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Misalnya terkait elemennya akhlak pribadi ya kan, tadi dimensinya itu beriman bertakwa. Nah, itu kan ada elemen-elemennya. Nah seperti apa sub elemennya kita kopas dari BSKP itu. Kemudian nah ini ya, kalau mulai berkembang seperti ini, kalau sedang berkembang sudah memiliki rutinitas, kalau berkembang sesuai harapan mulai mempersiapkan diri, kalau sangat berkembang sudah memperhatikan kesehatan jasmaninya misalnya. Nah kita kopaskan dulu ya yang ada di BSKAP-nya. Nah kemudian seperti ini ya, perangkat ajarnya, kemudian alur tahapannya, berarti dia milih nomor 1 ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi misalnya, persiapannya, pelaksanaannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah di sini ya aktivitasnya sudah sangat jelas. Nah semuanya misalnya ya, karena kalau dijelaskan satu-satu nanti akan lama ya. Nah asesmen sumatifnya ini modul itu harus sudah lengkap ya, dari mulai asesmen formatif, sumatifnya, nah sumatif 1, sumatif 2 misalnya. Nah ini sampai sumber materi ini sudah, ini contoh salah satu, karena masih banyak juga Bun, itu macam-macam ya. Yang terpenting misalnya itu tadi yang fase B ya, misalnya ada yang fase SMP nih yang suara demokrasi misalnya. Nah ini kan KPU tuh ada ininya ya, Project 2 suara demokrasi, ini fase D. Nah profil pelajar Pancasilanya, nah ini ada 6 dimensi, dijelasin dulu macam-macam Bun itunya. Jadi ini proyeknya dan sebagainya ya, temanya apa saja. Ini kalau ini terlalu bertele-tele ya, ini terlalu bertele-tele, nggak seperti tadi. Karena memang dibebaskan. Nah ini kompetensi intinya, deskripsi singkat proyek seperti apa. Nah ini dari mulai alur dijelasin, pengenalannya apa yang dilakukan, kontekstualisasi, aksi, refleksi dan sebagainya ya. Terus aktivitas belajarnya apa saja. Oh ada outside learning, ada materi 1 demokrasi, materi organisasi, materi kepemimpinan, materi visi misi, materi pemilihan ketua OSIS misalnya. Nah ini kegiatannya menyiapkan materi dan sebagainya ya. Durasinya berapa JP, alat yang dibutuhkannya apa. Nah ini tugasnya berupa apa, anak disuruh apa misalnya dan sebagainya. Nah ini dimensinya yang tadi ya, apa yang akan kita nilai. Nah ini ini dari SKP-nya ya. Nah ini yang dinilainya. Nah ini detail kegiatannya seperti ini. Ya, misalnya kunjungan ke kantor KPU dulu, pengen tahu gimana tuh perkenalan demokrasi di Indonesia dan sebagainya. Ini jadi macam-macam materi ya yang disampaikan apa saja. Ini sampai sedetail-detailnya yang ini materi 1, materi 2 semuanya didetailkan di modul proyeknya. Nah, ini seperti ini dari mulai perencanaan seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, sasarannya tepat atau tidak, ya, sehingga hasil capaiannya seperti apa. Nah, ini materi hasil capaiannya, siswa paham pengertian demokrasi, siswa paham tentang bagaimana memilih ketua OSIS, siswa mampu menyebutkan organisasi yang ada di sekolah, akhirnya terpilih ketua OSIS dan lain sebagainya. Nah, relevansi dengan pelajaran apa saja relevansinya. Glosarium, rubrik ya, ini penilaiannya tadi. Nah ini kemudian ada umpan balik, referensi. Nah itulah diantara contohnya ya, misalnya modul proyek itu macam-macam. Pokoknya kita yang mencontohnya itu yang sudah divalidasi ya oleh Kemdikbud. Misalkan kita bisa memilih nanti di sana ada yang minimalis hanya beberapa lembar, ada yang maksimalis ya kayak tadi misalnya. Nah itu dipersilahkan saja, yang penting ada misalnya. Kemudian Bunda Nunung, apakah ketika sudah memilih ya misalnya tahun kemarin gaya hidup berkelanjutan, apakah masih boleh gaya hidup berkelanjutan lagi atau harus ganti misalnya. Nah kalau itu yang terpenting panduan dari pemerintah itu 1 tahun, kalau SD tadi ya 2-3 dengan tema yang berbeda. 1 tahun itu temanya beda misalnya. Tapi kalau untuk tahun berikutnya gaya hidup berkelanjutan dirasa masih nih sampah belum kelar-kelar nih misalnya, harus kita bikin proyek lagi, silahkan saja. Jadi dalam tahun itu ada masih gaya hidup berkelanjutan masih, tapi tema yang lain misalnya ada variasinya, misalnya bisa seperti itu Bun. Misalnya kemudian
Untuk Pariki ini ketika sudah ada tim fasilitator ya misalnya. Nah yang terpenting Pak begini saja, dilihat SDM-nya, apakah di SDM di sekolah Bapak itu termasuk gemuk atau kurus. Misalnya kalau di SD kan kurus ya, misalnya hanya ada sedikit orangnya, tapi kalau kami kayak di SMP, kalau di SMA itu kan banyak SDM, justru banyak yang nggak kebagian justru misalnya. Itu tergantung misalnya dilihat, misalnya kalau di Pariki misalnya karena di SD itu cuma ada 6 orang wali kelas misalnya ya, kemudian ditambah guru bahasa Inggris. Nah itu silahkan saja Pak, tidak ada secara khusus. Misalkan yang terpenting pembagiannya jelas, ketua tim fasilitator apa misalnya, ketua tiap fase fasilitator tiap fase seperti apa, jelas misalnya aktivitas ini siapa yang megang, aktivitas ini siapa yang megang gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah jadi tadi tentu saja PKS kurikulum harus terlibat Pak, karena itu kan bagian dari kurikulum kan. Kurikulum itu dia megang 3, intra tatap muka, kok kurikuler yang project P5 itu, dan ekstra ya walaupun di bawah kesiswaan, tetapi itu rencana awal, desain awalnya itu tentu saja koordinasi dengan kurikulum, karena kan struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu dia menangani intra tatap muka di kelas, kok kurikuler project P5, dan tentu saja ekstra kurikuler, dan itu harus di bawah komando dari PKS kurikulum. Misalnya ada pembagian tugas Pak, misalnya PKS kurikulum hanya pengarah steering committee-nya misalnya, pelaksananya misalnya tadi ketua tim fasilitator misalnya. Jadi kita bagi tugas, tidak boleh pacorok kokotnya misalnya, iya bagian saya. Jadi harus jelas dulu ini yang menjadi penanggung jawab siapa, tim pengarah siapa, tim pelaksana siapa. Jadi steering committee-nya, organizing committee-nya harus jelas misalnya, supaya enak semuanya. Dan tentu saja di akhir ketua tim fasilitator menyerahkan setelah tadi ya ada nilai dari ketua tim masing-masing, kemudian diplenokan, kemudian pada akhirnya dikasihkan kepada Wakasek bidang kurikulum. Jadi tentu saja seperti itu. Nah, gimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya memang seperti yang juga tadi disampaikan Ibu, di sekolah kami termasuk ya mungkin disebut gemuk juga tidak ya, kalau disebut sekolah kecil juga tidak, karena memang jenjangnya SMP 1 Cisewu. Hanya karena saja memang di kami ya mungkin merasa terbatas saja, karena memang jumlah